Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sipul Ihsan. Saya dari Prodi PAIA semester 3 dengan NPM 240621190027. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teori-teori fitrah manusia. Terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Hajah Hilda Inisipa MAG, dan terima kasih juga kepada Dr. Hajah Neneng Nafisa MSI MAG untuk mengefektifkan waktu. Mari kita langsung ke materi teori-teori fitrah manusia. Pengertian fitrah. Pengertian fitrah, makna fitrah sangat beragam dikarenakan sudut pandang pemaknanya berbeda-beda. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab fataro, dari masdar fatrun yang berarti belah atau pecah. Jika pengertian ini dikaitkan dengan manusia, fitrah merupakan bentuk penciptaan sesuatu untuk pertama kali. Struktur atau ciri ilmiah yang melekat dalam setiap manusia yang lahir dari rahim ibunya adalah dia selalu memiliki fitrah, karena fitrah merupakan sesuatu yang selalu diletakkan kepada manusia dalam penciptaannya. Dengan demikian tidak dapat diletakkan bahwa setiap manusia yang lahir akan selalu disertai fitrah. Yang selanjutnya, hakikat fitrah manusia dan tujuan penciptaannya. Hakikat penciptaan manusia tidak begitu saja dibuat tanpa memiliki substansi dan tujuan. Mengetahui manusia dari sisi ini sangatlah penting agar mampu melihat manusia secara substantif. Menurut Abdurrahman An-Nahwi, hakikat manusia bersumber dari dua asal. Yang pertama, asal yang jauh, yakni penciptaan manusia dari tanah dan kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan kepadanya sebagian ruh. Yang kedua, asal yang dekat, yakni penciptaan manusia dari nutfah. Sebagaimana pendapat Al-Farabi bahwa manusia terdiri atas dua unsur, yaitu unsur berasal dari alam al-khaliq dan unsur yang berasal dari alam al-amr, ruh atau ruh dari Tuhan. Dari dua substansi tersebut, yang paling esensial adalah substansi ruhnya. Jadi hakikat manusia sebenarnya adalah ruhnya, sedangkan jasadnya hanyalah alat ruh di alam nyata. Sementara itu, salah satu hakikat manusia adalah manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan hakikat manusia yang lain adalah bahwa manusia merupakan makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan lingkungannya. Konsep Islam tentang fitrah manusia. Istilah fitrah dalam Al-Quran terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimu wajhaka lidz-dzini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. La tabdila lil khalqillah, dzalika dinul qawiyum, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maksud dari ayat 30 surat Ar-Rum, maka tegakkanlah wahai Rasul wajahmu dan orang-orang yang bersamamu, dan hadapkanlah kepada agama yang telah dihadapkan oleh Allah kepadamu, dengan meninggalkan seluruh agama lainnya, yaitu agama Islam, yang mana Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama lurus yang tidak bengkok. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu bahwa agama yang benar adalah agama ini. Fitrah dalam pandangan Al-Quran. Sementara Abdul Mujib mengemukakan bahwa kata fitrah dalam Al-Quran terulang sebanyak 20 kali. 35 surat yang memuatnya adalah Al-An'am ayat 14 dan 79, Ar-Rum ayat 30, Asy-Syu'ara ayat 5 dan 11, Ahud ayat 51, Yasin ayat 22,
Al-Zukhruf ayat 27, Toha ayat 22, Al-Isra ayat 51, Al-Anbiya ayat 56, Maryam ayat 90, Al-Infitor ayat 1, Ibrahim ayat 10, Al-Fatir ayat 101, Al-Zumar ayat 46, Al-Mulk ayat 3, dan Al-Muzammil ayat 18. Ada 3 dimensi manusia yang merupakan esensi dari penciptaannya atau totalitasnya, yaitu dimensi fisik, psikis, dan psikofisik, atau dalam Islam yang dikenal dengan fitrah jasmaniyah al-jismi, fitrah ruhaniyah ar-ruh, dan fitrah nafasiyah an-nafs. Yang pertama, fitrah jasmaniyah. Fitrah jasmaniyah merupakan fitrah penciptaan manusia dari segi jasadnya, fisiknya. Yang kedua, fitrah ruhaniyah ar-ruh. Ibnu Sina berpendapat bahwa ruh manusia merupakan kesempurnaan awal jasmani manusia yang tinggi, yang memiliki kehidupan dengan daya. Yang ketiga, fitrah nafasiyah. Fitrah nafsaniyah merupakan citra pencipta psikofisik manusia. Artinya fitrah an-nafs merupakan gabungan dari fitrah al-jismi dan ar-ruh. Apabila ia berorientasi pada natur jasad, maka tingkah lakunya menjadi buruk dan celaka. Tetapi apabila ia berorientasikan pada natur ruh, maka tingkah lakunya menjadi baik selamanya. Dengan demikian, konsep Islam tentang fitrah manusia sebagai berikut. Manusia telah ditetapkan oleh Allah lahir dalam keadaan fitrah, terbebas dari segala bentuk dosa apapun. Yang kedua, ilmu pengetahuan merupakan salah satu kebutuhan fitrah manusia, karena dengan ilmu pengetahuan secara sadar atau tidak manusia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, perubahan yang dipaksakan terhadap kebutuhan fitrah manusia tidak akan langgeng. Untuk kesimpulannya dari saya, fitrah manusia dapat dimaknai sebagai kondisi asli dan sifat bawaan manusia. Kondisi asli dan sifat bawaan manusia adalah fitrah, fataro, suci, dan kecenderungan menerima kebenaran. Maka hakikat manusia itu tidak terkotori oleh ucapan hina dan perilaku keji, sebab setiap manusia itu memiliki kondisi bawaan suci, bersih, dan tanpa dosa. Untuk setelah itu mengetahui tahap selanjutnya, memahami dan bisa tahu kemampuan dan potensi-potensi digunakan untuk di jalan Allah, supaya termasuk orang-orang yang bertakwa dan berada di jalan Allah yang benar. Kalau kita sudah mengetahui apa itu fitrah, apa yang dimaksud itu fitrah, maka kita pelajari, amalkan, gunakan dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf penyampaian atau kata-kata atau PPT dan materinya kurang pas atau kurang baik untuk dilihat. Mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tempat salah dan kebenaran hanya milik Allah. Like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.